Ladies and gentlemen, please welcome the supervisor of vocational sekolah, Mr. Herman. Hadirin sekalian, kata sambutan dari pengawas SMK kepada Bapak Dr. Handus Herman MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3 Wah Dumai. Yang kami hormati para undangan yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terkhusus yang saya muliakan orang tua taruna dan taruni SMK Hang Tuah Dumai, dan yang saya sayangi dan saya banggakan adalah para taruna dan taruni SMK Hang Tuah Dumai. Pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berhadir dalam mengikuti kegiatan yang sudah dirancang oleh SMK Hang Tuah Dumai. Kemudian selawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kita hadiahkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Wali Kota, Bapak Kepala Sekolah dan para undangan yang saya hormati, izinkan terlebih dahulu atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beliau tidak bisa hadir dalam kesempatan hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu, perlu saya perkenalkan, sebenarnya adalah pengawas SMK Hang Tuah kita tahun 2022 ini adalah rekan kami yang bernama Bu Sri Harti, yang beberapa bulan yang lalu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan tugas beliau di tahun ini. Dipercayakan Kepala Dinas Pendidikan mempercayakan kepada kita untuk melanjutkannya. Untuk itu sebelum acara kita lanjutkan, saya mengajak kita semua yang berhadir untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada rekan kami yang telah mendahului. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bacaan kita tadi amalnya itu bisa dikirimkan untuk arwah beliau. Bapak dan Ibu, perlu juga saya sampaikan bahwa yang namanya SMK, SLTA, baik itu SMK maupun SMA, ini mulai dari tahun 2016 itu sudah menjadi wilayah binaan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian di tahun 2020 Bapak dan Ibu, kurikulumnya pun berubah, ya, kurikulumnya berubah dari yang dulunya dikenal dengan istilah kurikulum K13, sekarang berubah menjadi kurikulum Merdeka. Kemudian Bapak dan Ibu, di 2021 itu juga yang membimbing, membina, menjamin mutu pendidikan untuk SMA dan SMK juga berubah Bapak dan Ibu. Dari Kementerian Pendidikan, yang namanya SMK itu sekarang berada di bawah naungan Dirjen Vokasi. Sementara untuk SMA berada di bawah naungan Dirjen Dikdasmen. Dan terkhusus untuk para pendidik, tenaga guru dan tenaga pendidikan itu berada di bawah Dirjen GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan. Jadi yang menaungi pendidikan sekarang itu ada 3 dirjen Bapak dan Ibu. Kemudian untuk menjamin mutu pendidikan, dulunya kita mengenal itu adanya LPMP, ya, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Itu untuk seluruhnya, baik itu dari SD, SMP, SMA dan SMK. Namun sekarang ini karena dirjennya sudah berubah, maka SMK tidak lagi berada di bawah naungan LPMP. Ya, sekarang SMK itu berada di bawah naungan namanya
BBPP MPV, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Untuk saat ini Bapak dan Ibu, BBPP MPV itu untuk Sumatera hanya satu baru yang ada. Sementara LPMP itu setiap provinsi ada. Ya, untuk SMK BBPP MPV itu baru satu di Sumatera. Ya, oleh karena itu maka seluruh provinsi yang ada di Sumatera ini di bawah naungan satu BBPP MPV, yaitu berada di Kota Medan. Nah, karena ada provinsi yang terjadi yang dekat ke Jawa, itu antara Lampung dan Bengkulu, itu dia bergabung dengan Jawa. Sementara yang provinsi lainnya di Sumatera, itu bergabung di bawah naungan BBPP MPV Medan. Bukan hanya itu saja Bapak dan Ibu, karena memang keterbatasan daerah Kalimantan untuk programnya, untuk program pembinaan, itu ada 3 provinsi yang masuk ke wilayah binaan Medan. Itu hanya untuk program saja, tapi kalau untuk fisiknya dia bergabung dengan BBMPV di Jawa. Bapak dan Ibu, nah karena dirjen yang berbeda, maka kepengawasan penjaminan mutu pendidikan juga dipisahkan antara SMA dan SMK. Ya, ada SMA dan SMK. Kalau dulunya menjelang 2020 itu kepengawasan itu gabung, SMA SMK gabung dia. Tapi sekarang pisah. SMA aja, SMK saja. Nah, karena kekurangan tenaga juga Bapak dan Ibu, maka pengawas SMK itu sekarang untuk Provinsi Riau itu pada saat ini itu kalau nggak salah hanya 23 orang Bapak dan Ibu untuk Provinsi Riau. Akibatnya kami ditugaskan untuk beberapa wilayah. Saat ini Bapak dan Ibu saya informasikan, saya sendiri itu mengadakan pembinaan di daerah Duri, Dumai, dan Rupat. Sementara kalau untuk SMA, alhamdulillah masih di daerahnya masing-masing. SMA Dumai ya di Dumai saja, Bengkalis saja, yang lain-lain juga seperti itu. Kalau di SMK sekarang kita udah, saya sekarang ini dipercayakan untuk Duri, Dumai, dan Rupat. Tahun lalu nambah satu lagi Bengkalis Bapak dan Ibu. Tapi hari ini Bengkalisnya sudah lepas oleh teman yang lainnya. Nah, oleh karena itu, karena keterbatasan ini, kami mohon nanti, terutama kepada bapak-bapak kepala sekolah, supaya betul-betul memperhatikan sekolahnya masing-masing, karena yang mungkin kami tidak bisa mendampingin sesering mungkin, karena keterbatasan waktu seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, di sekarang ini kurikulum kita namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu artinya kurikulum yang tidak tergantung kepada situasi yang lain-lainnya, tidak tergantung kepada lembaga-lembaga lainnya, tetapi dia bersandarkan pada kompetensi dari sekolahnya masing-masing. Kurikulum itu memang strukturnya disusun dari pusat, tapi bisa dikembangkan di sekolah masing-masing. SMK 2 mungkin nanti kurikulumnya agak berbeda dengan SMK yang lainnya, walaupun sama-sama SMK. Strukturnya diberikan oleh pusat, tapi itu adalah target minimal, kita harus kembangkan itu. Nah, oleh karena itu, maka nanti saya berharap, ya semoga saja Pak Kapten Johnson sudah mengadakan penyelesaian atau sinkronisasi dengan dunia usaha yang ada di sekitar kita. Ya, kalau belum Bapak, mohon nanti ke depannya nanti kurikulum kita, kompetensi-kompetensi yang ada di dunia kerja itu nanti tolong dimasukkan ke dalam kurikulum kita, supaya nanti seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, anak-anak kita di sini adalah diciptakan untuk bisa memasuk nanti ke dalam dunia kerja itu. Selamat datang Bapak. Kemudian Bapak dan Ibu, perlu juga saya sampaikan sedikit bahwa di kurikulum merdeka itu selain pengetahuan itu karakter dinomor satukan, ya karakter dinomor satukan. Jadi ada 3 bahagian sekarang di kurikulum merdeka itu Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah masalah intrakurikuler untuk pembelajaran yang intinya. Yang kedua ekstrakurikuler, dan yang ketiga namanya project
pengembangan profil pelajar Pancasila. Artinya apa? Bahwa lulusan anak-anak SMK sekarang ini, bukan SMK saja, tapi sekolah yang lain juga, lulusannya nanti selain dia punya ilmu, punya pengetahuan, dia punya karakter yang baik. Nah, bagaimana pengelolaannya di sekolah? Itu nanti harus melalui budaya sekolah masing-masing. Budaya sekolah masing-masing dirangkul itu. Intranya gimana, ekstranya gimana, profil Pancasilanya bagaimana, itu dirangkul semuanya dalam suatu budaya sekolah masing-masing. Nah, alhamdulillah seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, di sekolah kita ada istilah sekarang itu adalah taruna. Ya, yang insya Allah sebentar lagi akan dilantik yang angkatan ke-24. Itu adalah budaya sekolah kita. Nah, untuk penerapan profil pelajar Pancasila itu di sekolah itu kita harus menggandeng antara karakter dengan kemampuan siswa tadi. Kita gandeng karakternya dengan kemampuan itu melalui intra, ekstra, dan project. Ya, di project ini istilah sekarang ini project. Kenapa? Harus kontekstual antara siswa dengan alam, dengan dunianya. Ya, itu harus dibawa ke dalam baik itu komunikasinya, kemudian pengetahuannya, ilmunya, kerjanya dan lain sebagainya itu harus berdasarkan kepada norma-norma yang juga kita landaskan nanti dengan norma-norma yang ada di dunia kerja yang akan diterjuninya nanti. Ya. Nah, sekarang kayak kita di Hang Tua ini, ya Pak Johnson setelah ini sudah mengarah kepada bekerja sama dengan navigasi, dengan dengan yang lain-lainnya seperti itu. Dan harapan kita nanti, begitu anak-anak kita tamat nanti, dia masuk dunia kerja, dia nggak canggung lagi. Dia sudah tahu karakter apa, kompetensi apa yang harus dimilikinya, dia masuk nanti ke dunia kerja itu. Nah, barangkali Bapak dan Ibu, untuk itu kepada sekolah nanti, kalau belum punya kerjasama dengan dunia kerja, dunia usaha, silakan nanti adakan MOU dengan sekolah-sekolah itu. Tapi yang paling penting, kompetensi yang ada di dunia kerja itu nanti mohon dimasukkan ke dalam kurikulum kita. Barangkali itu saja Bapak Wali Kota, Pak Kepala Sekolah, dan para undangan yang lain yang saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Pak Johnson tadi sudah berpantun, karena saya nggak pandai berpantun. Demikian saja, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.